Kaya pengalaman di Eropa, 3 pemain keturunan siap bela timnas Indonesia. Striker timnas Indonesia kurang gacor, Sintayong panggil mau registra. Batal tampil di Piala Dunia, sepupu Asnawi Mangku Alam siap tuntaskan rasa kecewa. Simak video selengkapnya sebagai berikut. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gone. Sejumlah pemain keturunan tanah air yang berkarir di Eropa dikabarkan siap menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kabar ini tentu menggembirakan bagi PSSI. Pemain keturunan dengan status Grade A yang bersedia membela timnas Indonesia semuanya memiliki karir di klub-klub Eropa. Pemain-pemain keturunan ini dapat menjadi kekuatan baru bagi timnas Indonesia, mengingat jadwal-jadwal besar yang dihadapinya seperti FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan berikut adalah beberapa nama pemain keturunan Grade A yang mengaku siap membela timnas Indonesia. Yang pertama, J.I.J. Sebagai pemain klub Venezia di Liga Italia, J.I.J. memiliki status yang sangat mengesankan, sehingga ia masuk dalam kategori Grade A. Ia baru saja bergabung dengan Venezia pada bursa transfer musim panas 2023-2024 dan menyatakan keterbukaannya terhadap naturalisasi. Bagi J.I.J. bermain untuk timnas Indonesia merupakan sebuah kehormatan karena ia ingin mewakili negara asal kakeknya. Yang kedua, Ilyas Alhab. Ilyas Alhab menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola Indonesia setelah membawa Almere City promosi ke Eredivisie. Meskipun kontraknya di Almere City berakhir pada 30 Juni 2023 dan belum diketahui apakah akan diperpanjang atau tidak, Ilyas Alhab menyatakan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia jika mendapat tawaran tersebut. Ia menyampaikan hal itu dalam wawancara dengan Yusa Nugraha, di mana Ilyas menyatakan bahwa membawa bendera Indonesia saat Almere City promosi ke Liga teratas Belanda adalah sebuah tanda bahwa ia terbuka untuk timnas Indonesia. Yang ketiga, Jordi Weerman. Jordi Weerman, pemain yang sebelumnya telah membela timnas Belanda di berbagai kelompok umur mulai U16 hingga U20, telah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Sebagai pemain yang berasal dari Feyenoord Rotterdam, Jordi Weerman masuk dalam kategori pemain Grade A. Pada usia 24 tahun, ia sangat cocok untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Dalam wawancara eksklusif dengan Yusa Nugraha di saluran YouTube-nya, Jordi mengungkapkan keinginannya untuk membela timnas Indonesia, menyebutnya sebagai mimpi yang menjadi kenyataan yang akan sangat fantastis baginya. BRI Liga 1 2023-2024 jadi ajang para pemain timnas Indonesia unjuk gigi. Sejumlah penggawa skuad Garuda sudah tampil bersama klubnya masing-masing hingga pekan kedua. Namun beberapa di antaranya belum tampil optimal. Witan Sulaiman misalnya, performa winger Persija Jakarta itu bahkan terlihat menurun. Witan tampil kurang menjanjikan saat Persija menjamu PSM Makassar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan ketika Macan Kemayoran away ke kandang Persikabo di Stadion Pakansari. Selain Witan Sulaiman, berikut beberapa penggawa timnas Indonesia yang belum menunjukkan performa terbaiknya sampai pekan kedua BRI Liga 1 2023-2024. Di antaranya Yance Sayuri PSM Makassar, Ahmad Irianto Persib Bandung, Ricky Kambuaya Dewa United, dan Yakob Sayuri PSM Makassar. Seperti yang kita ketahui, meski dikontrak PSSI sejak Desember 2019, Sintayong baru melakoni laga debutnya bersama timnas Indonesia pada Mei 2020. Saat itu, timnas Indonesia tumbang 1-3 dari Oman di laga uji coba. Berselang 3 tahun, 28 pemain yang dipanggil Sintayong untuk melakoni babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia di Uni Emirat Arab pada Juni 2021 sudah banyak berubah. Dari 28 pemain yang dipanggil, hanya tersisa 6 pemain. Sebanyak 6 pemain ini masih dipanggil Sintayong saat timnas Indonesia melakoni 2 laga FIFA Matchday Juni 2023 saat melawan Palestina dan Argentina. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Pemain tersebut adalah Rahmat Irianto, Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Yakob Sayuri, dan Rizky Ridho.
Timnas Indonesia U23 bakal dipimpin oleh Sintayong pada ajang Piala AFF U23 2023, sedangkan Vietnam memutuskan untuk menunjuk pelatih anyar. Kepastian penunjukan Sintayong sendiri diumumkan PSSI pada 5 Juli lalu. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Arya Sinulinga selaku anggota Komite Eksekutif PSSI. Tak hanya Piala AFF U23 2023, Sintayong juga ditugaskan memimpin skuad yang tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Di sisi lain, Timnas U23 Vietnam memutuskan untuk menunjuk pelatih baru di Piala AFF U23 2023. Sosok yang dimaksud yakni atas nama Hoang Antuan. Sebagai informasi, Hoang Antuan sebelumnya menukangi Timnas U20 Vietnam. Penunjukan Hoang Antuan sendiri bukannya tanpa alasan. Hal tersebut tak terlepas dari adanya niat membawa beberapa pemain U20 ke Piala AFF U23 2023. Sementara itu, Piala AFF U23 2023 dijadwalkan bergulir pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Pada kesempatan ini, Thailand berlaku sebagai tuan rumah. Salah satu klub Liga 1 yaitu Persis Solo siap memberikan dukungan penuh kepada satu pemainnya, Arkan Kakak Putra Purwanto, yang mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17 2023. Pemanggilan Arkan Kakak untuk mengikuti seleksi dan pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 ini telah dikirimkan PSSI ke pihak Persis Solo. Dengan pemanggilan ini, Arkan Kakak berpeluang kembali menjadi andalan Bima Sakti di lini serang. Ini menjadi kesempatan berharga karena pemain asal Blitar ini juga memiliki kesempatan untuk tampil di Piala Dunia U17 2023. Direktur Olahraga Persis Solo Edwin Klok menegaskan bahwa pemanggilan ini memang sangat layak didapatkan oleh Arkan Kakak, sebab striker berusia 15 tahun itu sudah memperlihatkan perkembangan signifikan bersama Laskar Samber Nyawa. Pada musim ini, Kakak memang belum mendapatkan kesempatan bermain dari pelatih Persis Solo Leonardo Medina pada 2 laga awal BRI Liga 1 2023-2024. Namun, ia tetap memperlihatkan kerja keras di sesi latihan. Edwin Klok juga memastikan bahwa Persis Solo siap memberikan dukungan penuh kepada Arkan Kakak setelah kembali dari pemusatan latihan Timnas Indonesia U17. Dukungan ini diberikan agar anak kandung striker legendaris Timnas Indonesia Purwanto Suwando itu bisa tampil impresif bersama Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Pemain Timnas Indonesia Sultan Jaki yang merupakan pemain PSM Makassar memiliki hasrat yang cukup besar untuk menembus skuad utama Timnas U17 Indonesia. Seperti yang diketahui, saat ini Bima Sakti tengah menggelar pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia U17. TC tersebut sudah digelar sejak Senin 10 Juli 2023 di Jakarta. Lalu TC ini akan berakhir pada 28 Agustus 2023. Dalam TC kali ini, Bima Sakti selaku pelatih kepala sudah memanggil 34 nama pemain. Beberapa pemain panggilan Bima Sakti sudah tak asing di telinga penggemar Timnas Indonesia. Salah satu nama yang tak asing di skuad Garuda Asia saat ini adalah Sultan Jaki. Jaki masuk ke dalam gerbong pemain yang mengantarkan Timnas U16 Indonesia menjuarai Piala AFF U16 2022. Selain itu, Jaki juga sebenarnya sudah naik kelas di tim nasional. Ia sempat masuk skuad Timnas U20 Indonesia yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 2023. Sayangnya, ia batal tampil membela Garuda Nusantara di ajang tersebut. Hal itu dikarenakan status tuan rumah milik Indonesia dicabut oleh FIFA. Meski begitu, Jaki kembali memiliki kesempatan untuk mewujudkan impiannya bermain di Piala Dunia. Kini ia berkesempatan untuk membela Garuda Asia di ajang Piala Dunia U17 2023. Terkait kesempatan itu, Jaki mengaku bahwa dirinya cukup optimis. Ia yakin dengan kemampuan yang ada bisa menembus skuad inti Timnas Indonesia U17. Jaki juga mengaku bahwa ia sangat berhasrat untuk bisa tampil di ajang prestasius tersebut. Piala Dunia U17 dirasa Jaki bisa membantu dirinya untuk mengembangkan kemampuan olah bola miliknya. Oleh sebab itu, dirinya memiliki hasrat yang tinggi untuk bisa menembus skuad Garuda Asia. Andai berhasil menembus skuad Asia, sepupu Asnawi Mangku Alam tersebut mengaku akan sangat bangga.
Sintayong bisa saja panggil Mauro Djilstra gara-gara penyerang timnas Indonesia belum ada yang cetak gol di Liga 1 2023-2024. Sekedar diketahui, Sintayong memanggil dua penyerang tengah untuk mengarungi FIFA Matchday Juni 2023, yakni Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat. Kedua penyerang ini gagal mencetak gol di dua laga bareng timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Tercatat, skuad Garuda julukan timnas Indonesia bermain 0-0 kontra Palestina dan tumbang 2-0 dari Argentina. Ternyata kemandulan Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat juga berlanjut di Liga 1 2023-2024 dalam dua laga yang dijalani bersama klubnya masing-masing di Liga 1 2023-2024. Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat sama-sama gagal mencetak gol. Melihat fakta tersebut, Sintayong membutuhkan penyerang tajam untuk mengarungi ajang-ajang besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023. Sekarang yang jadi pertanyaan, akankah Sintayong kembali mengajukan pemain keturunan kepada PSSI untuk dinaturalisasi? Jika iya, sosok penyerang NEC Nijmegen U21 dapat dijadikan pilihan. Penyerang yang dimaksud adalah Mauro Djilstra. Pesepak bola 18 tahun ini memang memiliki posisi asli sebagai gelandang serang. Namun Mauro Djilstra juga dapat diperankan sebagai penyerang. Menurut laporan akun Instagram @footballtalentanesia, Mauro Djilstra memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Nenek Mauro Djilstra dari sang ayah merupakan asli Bandung, Jawa Barat.